Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, untuk sesi keempat, ini akan saya jelaskan materi mengenai sistem informasi akuntansi. Dan ini nanti ada dua bagian. Jadi sesi yang keempat ini nanti part 1 yaitu persamaan akuntansi. Yang selanjutnya nanti part 2 yaitu terkait dengan selanjutnya yaitu jurnal. Baik, ada 5 poin tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada bab ini. Yang pertama, kita tuh paham pengaruh transaksi yang sifatnya economics ya, dan pada bisnis, pada persamaan dasar akuntansi. Terus nanti kita bahas konsep mengenai jurnal, yaitu dari mulai debit dan kredit. Selanjutnya bagaimana jurnal digunakan pencatatan. Yang keempat, bagaimana posting ke buku besar. Dan yang kelima, nanti kita bisa menyusun trial balance. Nah, pada yang pertama ini adalah kita lebih fokus kepada sekarang tentang akuntansinya ya gitu ya, secara teknis itu seperti apa. Kalau kemarin kan kita bahas konsepnya, sekarang tentang akuntansinya. Nah, sekarang yang pertama, sistem informasi akuntansi itu merupakan pengumpulan sistem. Jadi suatu sistem ya. Jadi suatu kumpulan dan rangkaian dalam pemrosesan data transaksi dan komunikasi informasi keuangan pada pengambil keputusan. Nah, jadi akuntansi ini kan proses gitu ya. Nah, proses itu dibantu oleh sistem dalam menjalankan proses tersebut. Ya, jadi akuntansi itu kan kemarin kita proses. Nah, dalam menjalankan proses tersebut dibantu oleh sistem sehingga dapat menyajikan informasi akuntansi dengan baik. Gitu ya. Nah, sistem ini serangkaian ya, serangkaian prosedur. Jadi nggak cuma sekedar kemarin terpisah ya identifikasi aja, tapi ini serangkaian secara keseluruhan, baik nanti dokumennya, baik nanti prosedurnya, urutannya, outputnya nanti apa. Jadi sistem itu lebih luas ya, rangkaiannya seperti apa. Nah, pada suatu perusahaan, sistem informasi akuntansi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah sifat bisnis perusahaan, ada jenis transaksi, ukuran perusahaan, volume data, tuntutan informasi dari manajemen dan lain-lain. Ya, jadi kita itu mau membentuk sistem informasi yang seperti apa itu tergantung ya. Karena memang walaupun pelaporan kita tuh ditetapkan standar, tapi cara ya sistem yang kita bangun di perusahaan kita itu sangat tergantung dengan karakteristik perusahaan kita. Ya, jadi intinya kayak gitu. Tergantung ruang lingkup perusahaannya, perusahaan besar atau perusahaan kecil gitu ya, perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, seberapa banyak volume datanya, seberapa besar ukuran perusahaannya, bagaimana jenis transaksinya. Nah, itu nanti akan menentukan sistem informasi pada suatu perusahaan. Nah, sistem ini bisa bukan berarti sistem itu pasti adalah electronics ya atau computerized gitu ya. Jadi sistem itu adalah serangkaian eh, prosedur dokumen yang ada, urutan penanggung jawab gitu. Jadi suatu sistem yang ada bisa dilakukan secara apa adanya, yaitu ya manual gitu ya, atau bisa dilakukan dengan cara terkomputerisasi. Nah, untuk terkomputerisasi ini berarti sistem ini menggunakan electronic data processing atau EDP gitu ya. Jadi prosesnya menggunakan EDP. Nah, ini adalah siklus dari akuntansi. Jadi siklus ini adalah proses apa saja yang nanti kita susun sampai kita bisa dapat laporan keuangan. Ya. Bahkan sampai closingnya gitu ya. Sampai closingnya. Jadi langkahnya seperti ini. Nah, terus kemudian yang pertama, kita masuk ke learning objektif yang pertama. Bagaimana menganalisis pengaruh transaksi bisnis pada persamaan akuntansi. Oke, jadi persamaan akuntansi. Nah, accounting transaction untuk menggunakan sistem informasi akuntansi, Anda perlu mengetahui peristiwa ekonomi mana yang harus dicatat. Karena tidak semua peristiwa itu dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Ya, jadi ini terkait dengan definisi kemarin terkait dengan kita mengidentifikasi economic transaction. Ingat penjelasan yang periode yang sebelumnya. Nah, transaksi akuntansi atau accounting transaction itu terjadi ketika
aset, kewajiban atau ekuitas pemegang saham itu berubah sebagai akibat dari beberapa peristiwa ekonomi. Jadi kan kemarin kan kita ada gambar, masih ingat ya, di PPT itu ada gambar. Pada intinya accounting itu mengidentifikasi, mencatat dan melaporkan economics event. Nah, economics event tuh yang bagaimana? Bahwa ketika terjadi peristiwa economics event tadi atau peristiwa ekonomi tadi itu akan berdampak pada adanya perubahan aset, kewajiban atau liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Nah, itu baru dikatakan economics event. Nah, jadi persamaannya bagaimana? Nah, ini kekayaan aset sama dengan liabilities plus stockholders equity. Ya, aset sama dengan liabilities plus stockholders equity. Nah, the accounting equation must always balance. Ya, jadi harus balance. Kenapa? Karena memang ini kan persamaan. Jadi sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Oke, namanya juga persamaan karena ini tandanya sama dengan. So must always be balanced gitu ya. Nah, each transaction has a dual or double-sided effect on the equation. Jadi setiap transaksi itu punya dampak ke dua sisi gitu ya dari persamaan tersebut. Jadi setiap transaksi itu punya dampak ke dua sisi gitu ya pada persamaan tersebut. Artinya bisa ke aset dan liabilitas, aset dan stockholders, dan aset dan mengurangi aset itu sendiri gitu. Ada dua pihak yang terkait karena dia always balance. Nah, sekarang kita lihat persamaan ini ya. Accounting equation ini contohnya, silakan Anda baca dulu contohnya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa accounting equation ini akan dikatakan pada persamaan itu akan pada accounting equation maka akan ada satu atau dua atau lebih dari dua item atau sisi yang akan terdampak dari transaksi tersebut. Nah, ini ada contoh. Jika sebuah perusahaan membeli komputer seharga 10.000 dengan membayar 6.000 secara cash dan dia 4.000-nya masih utang ya. Jadi 10.000 beli komputer tapi 6.000-nya baru dibayar secara cash dolar dan 4.000-nya masih utang. Dan maka yang akan bertambah adalah bagian aset yaitu equipment-nya. Nah, dari transaksi tersebut kan kelihatan ya, aset, equipment, laptop kita bertambah. Tadi beli komputer kita bertambah. Ya, terus kas aset kita buat bayar tadi, kasnya kan berkurang 6.000. Karena kas itu di aset. Ya. Jadi bertambah laptop, komputer, tapi berkurang kas kita 6.000. Nah, di sini sisanya 4.000. Sebelah kanan liabilities atau kewajiban utang kita bertambah 4.000 karena kita belum bayar 4.000. Maka ini balance ya antara aset dan sebelah kanan pasiva ya, atau pasiva itu liabilities plus stockholder, sebelah kanan itu pasiva. Jadi ini balance. Oke. Nah, ini perluasan dari accounting equation atau expandednya tuh aset sama dengan liabilities plus stockholders equity. Nah, stockholder equity, ekuitas ini didapat dari saham biasa plus laba ditahan. Laba ditahan tuh kemarin udah kita bahas, yaitu bagian laba yang digunakan untuk operasional perusahaan dan menambah ekuitas ya. Nah, laba ditahan didapat dari mana? Ya, ini turunannya adalah revenue dikurangi expenses dikurangi dividen. Ya, jadi pendapatan dikurangi expense dikurangi dividen. Nah, jadi perluasannya seperti ini. Jadi artinya kalau ada sampai revenue, expense dan dividen nanti perhitungannya nanti sama kayak maksudnya itu dimasukkan di dalam persamaan. Nah, sekarang ada beberapa contoh. Contohnya yaitu yang pertama investasi kas oleh pemegang saham. Pada Oktober tanggal 1, investor menginvestasikan senilai 10.000
yang digantikan dengan saham biasa. Makanya asetnya bertambah, kas bertambah 10.000, kasnya ditulis kas 10.000. Sebelah kanan common stock ya, itu bertambah juga karena dia nyetor uang 10.000, tapi di sini ekuitasnya perusahaan jadi bertambah 10.000. Jadi dari sudut pandang perusahaan ya, kalau bukan dari sudut pandang si investor. Kalau sudut pandang perusahaan, ketika ada yang menyetor dana, maka kasnya bertambah perusahaan, dan kemudian common stocknya, ekuitasnya juga bertambah senilai jumlah nominal yang sama. Oke, kas. Nah, terus event kedua, Sierra meminjam 5.000 dari Castle Bank dengan menandatangani pinjaman selama 3 bulan, periodenya 12% dan 5.000 senilai 5.000 pada notes payable gitu ya. Jadi tanda tangan notes payable. Nah, this transaction result in equal increase in asset. Nah, tadi ini dilanjutkan ya, ini berlanjut 10.000, oke. Sekarang dia mendapat pinjaman dari bank. Kalau mendapat pinjaman dari bank berarti kasnya bertambah 5.000. Oke, itu dipahami dulu, kas bertambah 5.000. Nah, karena dia punya utang, maka notes payable di sini bertambah 5.000. Nah, maka kasnya di sini 15.000, liabilities 5.000, ini 10.000, maka total 15.000. Jadi sebelah kanan dan kiri seimbang, balance. Lanjut, event yang ketiga. Pada Oktober tanggal 2, Sierra membeli equipment peralatan dengan membayar 5.000 ke Superior Equipment Sales Corporation. Nah, berarti kalau beli peralatan, equipment-nya bertambah ya, tapi kasnya berkurang. Paham ya? Ini lihat transaksi yang ketiga. Nah, equipment-nya nanti bertambah di sini. Ditambahkan tadi cuma cash. Nah, plus equipment karena equipment itu bagian dari aset. Oke, maka di sini cash plus equipment 15.000, liabilities dan stockholders equity masih sama dengan tadi 5.000 plus 10.000. Jadi masih balance. Kenapa kok ini jadi 10.000? Karena tadi dikurangi buat bayar equipment. Oke. Nah, mungkin saya bukakan di Excel dulu ya caranya untuk mengerjakannya. Nah, ini ya, jadi coba saya buatkan di Excel juga. Nanti teman-teman kalau ngerjain di Excel bisa dengan seperti ini. Tuh ya. Ini. Nah, nanti tinggal kalau tambah isian di bawahnya nanti bisa dengan menggunakan tambah kolom ya, tambah kolom. Tadi kan kita sudah sampai di cash dan equipment ya. Equipment ya, notes payable. Common stock. Nanti kalau ada tambahan tinggal ditambah aja kolomnya ya. Nah, berarti ini 15.000. Tadi kan pertamanya ini 10.000 ya kan. Ntar ya saya lengkapi dulu ya. Nah, ini tinggal di sum aja. Jadi di sum. Pastikan teman-teman kebiasa untuk pakai formula ya. Ini. Oke, jangan lupa kasih dolar. Currency-nya dolar US. Oke.
Terus transaksi selanjutnya yaitu keempat adalah menerima cash dari pelanggan. Pada tanggal 2 Oktober Sierra menerima uang muka sebesar 1.200. Jadi baru uang muka dari Knox seorang klien. Sierra menerima uang tunai, jadi masuknya ke aset untuk layanan pemandu perjalanan selama beberapa hari yang diharapkan akan selesai di masa yang akan datang. Nah, meskipun Sierra menerima uang tunai, tapi ia tidak mencatat pendapatan sampai ia menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ini maksudnya adalah menerima kayak uang tunai, tapi dia baru mau memberikan jasanya tuh di masa yang akan datang. Jadi ibaratnya kayak nerima uang di awal gitu loh. Nah, kalau nerima uang di awal itu namanya unearned service revenue. Jadi pendapatan diterima di muka. Jadi tidak merupakan pendapatan karena ini masih berupa utang. Utangnya apa? Utang berupa jasa yang diberikan. Gitu ya. Jadi menambah aset, kasnya bertambah 1.200, maka jasanya di sini berupa utang, sebelah sini yaitu unearned service revenue. Jadi kasnya bertambah 1.200, terus ini tambah unearned service revenue atau pendapatan diterima di muka, ya. Itu bukan masuk pendapatan, ya, bukan ke sebelah stockholder sini, tapi masuknya ke utang karena utang jasa. Ya, kita dapat ibaratnya tuh kita dapat di awal, dapat uang di awal tapi kita belum ngasih jasa. Oke. Kayak gini. Jadi totalnya ini saya sama dengan aja ya, biar tidak. Oh, ini salah, bukan di sini ya, tapi di sini. Ini unearned service revenue. Nah, kalau ada yang masih bingung boleh nanti tanya ke saya ya. Nanti latihan aja, pasti bisa. Terus oke, nomor 4 udah, lanjut nomor 5, service perform forecast. Tanggal 3 Oktober, Sierra menerima 10.000 uang tunai dari perusahaan untuk layanan pemandu yang dilakukan untuk acara perusahaan, gitu ya. Dia mendapatkan penghasilan. Jadi dia menerima 10.000, tapi di sini langsung menerima langsung dilakukan untuk acara perusahaan. Jadi kalau ini jasanya langsung diberikan. Jadi dia memberikan, entah itu dia memberikan jasa dulu baru dibayar, pada intinya dia menerima 10.000 dari layanan yang diberikan. Maka dia langsung menambah ke pendapatan. Ya, jadi nanti kayak gini. Ya, nomor 5. Nah, ini kan plus, tadi kan ini kan plus return earning kan, laba ditahan kan. Nah, return earning, laba ditahan ini terdiri dari revenue di plus dikurangi expenses minus dividen. Oke. Salah. Gini. Nah, terus habis itu berarti ini nambah uang 10.000. Di sini nambah revenue 10.000. Oke. Nah, biar ininya sama formatnya, jadi ini tak copy aja biar nggak jumlahin satu-satu. Oke, ini 5, ini sama dengan 26.200 ya. Untuk ngecek di sini ini nol.
Oke, berarti ini kita coba jumlahkan. Oke. Nah, ini juga sama. Untuk ngecek ya. 26.200. Ini untuk ngecek aja. Selanjutnya untuk sorry. Materi selanjutnya. Ini kalau kasusnya dia ini kasus lain ya, kalau dia udah ngasih jasa tapi belum dibayar, jadinya piutang. Oke, pas piutangnya dibayar, kasnya bertambah karena dapat uang kas, piutangnya berkurang. Ya, jadi kalau ini kasus yang pertama adalah dia menerima, dia memberikan jasa tapi belum dibayar sama kliennya atau sama customernya. Yang di sini dia menerima piutang dari klien atau dari pelanggannya. Kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Kenapa berkurang? Karena udah dibayar. Jadi kita kurangi piutangnya. Oke. Tapi kita refer ke event kelima. Itu tadi jika. Nah, selanjutnya event ke-6, payment of rent. Nah, ini adalah pembayaran untuk sewa. Pada tanggal 3 Oktober, Sierra membayar sewa kantornya untuk bulan Oktober secara tunai. Ya, kalau bayar berarti cashnya berkurang. Jelas ya? Nah, sewa karena ini bukan tidak ada penjelasan sewa dibayar di muka, maka ini untuk bayar sewa bulan itu juga, maka langsung menambah expense. Ya, menambah expense. Jadi di sini transaksi ke-6 kasnya berkurang ya, minus. Oke. Terus expense di sini 900. Oke, ini saya beri minus karena memang expense ini akan mengurangi, bukan menambah ya. Nah, maka ini berarti ini tadi kan untuk ngecek ya, tapi ngeceknya tak hapus lagi. Oke. Nah, ini tadi rentnya udah saya tambahkan di expense ya, minus ya, karena expense itu mengurangi laba ditahan. Oke, nah, event ke-7 sekarang, ada 10 ya contohnya. Dia bayar asuransi secara kas gitu ya. Dia Sierra tanggal 4 Oktober membayar $600 untuk polis asuransi 1 tahun. Jadi kayak itu yang kita bahas kemarin, namanya prepaid insurance. Oke, prepaid insurance itu asuransi dibayar di muka. Ya, atau beban dibayar di muka sebesar 600. Nah, untuk itu berarti saya taruh di sini, ini diurutkan, jadi di sini namanya prepaid insurance. Prepaid insurance. Nah, berarti kan ini kalau bayar kan minus ya, kalau memang minus 600. Kalau prepaid insurance-nya berkurang. Kenapa di aset? Karena itu masih punya manfaat selama setahun ke depan. Ya kan, seperti yang kita bahas kemarin, besar 600. Oke. Nah, maka dari itu kita jumlahkan. Ini sekarang saya delete ya, tadi kan untuk ngecek kan. Oke. Ini kosong. Nah, jangan lupa dimunculkan. Nah, sekarang kita jumlah kayak tadi. Sebelah sini juga kita jumlah. Di sini ya. Oke, sama ya. Selanjutnya
adalah purchase supplies on account. Jadi kalau bahasa di akuntansi nanti kalau kamu menemui on account itu maksudnya adalah secara kredit gitu ya. Jadi jangan bingung on account. Menerima barang jasa tapi bayar kemudian hari on account. Jadi dia beli persediaan atau supplies di sini tuh sebenarnya perlengkapan ya, perlengkapan ke Aero Supply sebesar 2.500 on account. Jadi masih utang. Kalau utang berarti suppliesnya bertambah, accounts payable-nya bertambah. Oke. 2.500 ya. Saya tambah ya. Ini accounts payable-nya di sini ya. Oke. 9. Hiring new employee. Tanggal 9 Oktober saya mempekerjakan 4 karyawan baru untuk mulai bekerja tanggal 15 Oktober. Jadi 9 tuh hire, 15 mulai bekerja. Dia akan menerima gaji mingguan $500 untuk 5 hari kerja yang dibayarkan, yang dalam seminggu dibayarkan dalam 2 minggu. Dia akan menerima gaji pertama 26 Oktober. Nah, karena ini belum ada transaksi economics ya, jadi nggak ada transaksi yang berdampak terhadap aset, liability maupun stockholder equity, maka tidak ada pencatatannya. Jadi tidak kita catat. Yang ke-10 ini payment of dividend, jadi membayar dividen. Pada tanggal 20 Oktober Sierra membayar dividen. Jadi dividen itu adalah pengurangan ekuitas. Jadi bagian laba yang kita berikan kepada pemegang saham. Oke. Jadi ini karena bayar dividen, kas kita berkurang. Ini minus ya, minus mengurangi laba. Maka di sini kayak minus. Oke. Terus event 11 payment of cash for employee salary. Jadi kan tadi tanggal 26 kan dia akan bayar gaji karyawan kan. Kalau bayar berarti cashnya berkurang. Oke. Expense-nya salaries or wage expense itu ada di sini. Expense ya 4.000. Expense-nya bertambah memang tapi mengurangi retain. Oke. Nah, jadi summary-nya di sini. Coba saya tadi belum nyatet adalah 500 dividen. Sebentar. 9 nggak ada. 10 dividen minus 500. Terus di sini dividen minus 500. Oke. Terus ini yang ke-11 dia bayar gaji karyawan yaitu sebesar 4.000. Jadi kalau bayar gaji pasti kasnya berkurang 4.000. Terus expense-nya 4.000. Oke. Nah, sekarang kita jumlahin. Oh, ini kebablasan. Oh, ada yang belum tercatat ya. Bentar, ini nggak balance nih. Ini contoh yang coba kita lihat kenapa kok nggak balance ya. Oke. Nah, kita cek ya. Dividennya tadi berapa sih? 500. Oke. Kalau sebelah sini kayaknya udah bener ya. Oh, ini belum dicatat. Oke. Udah bener 23.800 ya hasil akhirnya. Oh, belum sampai dividen ini. Oke, 23.300 di sini. Apa yang belum saya catat ya?
Oh, supplies tadi, supplies transaksi 8, 2,5. Oh, suppliesnya udah. Oh, ininya belum saya catat jumlahnya. Nah, kayak gini saya nggak teliti nih. Nah, oke, udah balance. Baik, mungkin itu dulu yang persamaan akuntansi, summary-nya kayak gini ya. Ini sebelahnya diberi keterangan. Nah, saya minta Anda buat seperti itu pada transaksi yang sudah saya buat ini. Nah, kayak gini. Silahkan dikerjakan seperti ini. Dan nanti disubmit di Sepada. Ketentuannya sudah saya munculkan di Sepada. Baik, itu dulu dari saya, nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.